Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian virtual ya. Insya Allah hari ini melanjutkan materi yang sempat tertunda, yaitu tentang hakikat silaturahim ya. Ini episode kedua ya. Nah, sebelum menyampaikan materi yang menjadi amanat pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf karena di hari Kamis kemarin ya, itu berhalangan. Ada satu acara yang tidak bisa ditinggalkan ya. Dan alhamdulillah kita sekarang bisa melanjutkan materi yang tertunda. Makanya tadi sahur Pak Haji udah mendel ceritanya Pak Hajinya. Ya, dirampel sarang nu kamari. Rampel. Nah, baik, saya review dulu ya Bapak Ibu supaya tasawur kita nyambung begitu. Kita sedang membahas makna silaturahim yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa materi ini menjadi penting? Karena ini berangkat dari kekhawatiran kami ya, keprihatinan kami juga terhadap konsep-konsep Islam yang maknanya menyempit ya, ketika dipahami khususnya oleh umat Islam di Indonesia. Jadi di Indonesia ini banyak sekali konsep-konsep ajaran Islam yang mengalami penyempitan makna. Salah satunya adalah silaturahim, begitu. Nah, kalau kita mau mengkaji hakikat silaturahim, ya, tentu saja materi ini menjadi penting karena dalam rangka meluruskan begitu, meluruskan makna silaturahim yang diajarkan oleh Quran. Nah, kenapa kami prihatin? Karena penyempitan makna silaturahim ini justru mengakibatkan ya silaturahim yang sebenarnya menjadi tercover begitu, tertutup, sehingga di Indonesia ini umat Islam memahami silaturahim itu malah nanti cocok dengan silaturahim sebelum ada Islam begitu. Ternyata lafaz silaturahim itu sudah ada sejak sebelum Islam datang di tangan Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kalau kita mengkaji lafaz ya, satu konsep di dalam Islam, satu lafaz di dalam Islam, maka saya sering mengajak Bapak dan Ibu untuk mengembalikan lafaz itu kepada dua sifat ya. Yang pertama, apakah lafaz tersebut itu dikenal di zaman jahiliyah? Nah, nanti kalau sudah dikenal di zaman jahiliyah, agama Islam ini akan meminjam istilah ya. Kalau sudah dipinjam istilahnya, jadi di zaman jahiliyah juga sudah ada, nanti oleh Islam pun dipakai. Nah, kalau misalkan ketika dipakai oleh Islam, lalu terdapat makna di dalam kata-kata tersebut yang menyimpang dari ajaran Islam, nanti oleh Nabi diluruskan. Seperti misalkan sholat. Sholat itu di zaman jahiliyah sudah dikenal. Lafaz sholat itu, ya, di zaman jahiliyah sholat itu adalah berdoa kepada berhala. Nah, maka oleh Nabi dipakai istilah sholat itu, oleh Quran dipakainya. Lalu karena maknanya bertentangan dengan ajaran Islam yang tidak memperbolehkan kemusyrikan, tidak boleh berdoa kepada berhala, maka Nabi ubah makna sholat itu menjadi ritual yang kita kenal sekarang. Nah, begitu juga dengan silaturahim. Kita tahu dari hadis Siti Khadijah radhiyallahu anha ya. Siti Khadijah radhiyallahu anha ketika beliau menghibur Nabi Muhammad SAW, ya, Siti Khadijah mengatakan, innaka latasila rohimah. Engkau ini adalah seorang yang suka menyambung silaturahim. Nah, berarti silaturahim itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Jadi Nabi baru mendapat wahyu, Nabi didatangi malaikat Jibril di Gua Hiro, peristiwa Bi'sah itu, lalu Nabi menggigil kedinginan, minta diselimuti di rumah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi khawatir apakah yang menghampirinya di Gua Hiro itu
adalah makhluk jahat, ya, gangguan jin atau setan, maka Siti Khadijah menjelaskan menghibur suaminya dengan ucapan kalla wallahi, tidak mungkin, ya, demi Allah. Allah tidak akan membinasakanmu. Innaka latasila rohimah, engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim. Nah, itu ya. Jadi silaturahim itu sudah dikenal, ya, bahkan sejak sebelum wahyu pertama turun, artinya di zaman jahiliyah sudah ada. Nah, maka kita tahu dari penjelasan para ulama bahwa silaturahim di zaman jahiliyah itu maknanya adalah menyambungkan kebaikan kepada kerabat dekat. Nah, kemarin sudah dibahas ya, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendalami makna silaturahim di zaman jahiliyah, silahkan nanti merujuk pada video memahami hakikat silaturahim yang pertama. Jadi silaturahim sudah dikenal di zaman jahiliyah, ya. Nah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, orang Arab itu kami sudah mengenal silaturahim sebelum ada Islam itu. Dan makna silaturahim di situ adalah menyambungkan kebaikan kepada kerabat dekat yang satu nasab. Ya, silah itu artinya menyambung, rahim itu adalah rahim ibu. Nah, maka rahim ibu ini menjadi majaz, ya, makna yang majazi, makna kiasan, ya, menyambung rahim ibu. Maksudnya adalah menyambung kebaikan kepada saudara-saudara yang satu nasab begitu, ya, satu suku, satu keluarga besar begitu. Jadi kalau misalkan tidak senasab, ya tidak peduli, ya, tidak ada kepedulian untuk bersilaturahim. Itu yang pertama. Jadi silaturahim sudah dikenal zaman jahiliyah, dan silaturahim jahiliyah itu artinya menyambung kebaikan kepada kerabat dekat. Yang kedua, nilai kebaikan yang dipakai dalam silaturahim jahiliyah adalah nilai-nilai kebaikan jahiliyah. Nah, saya ulangi, silaturahim jahiliyah sudah ada, ya, zaman jahiliyah. Kemudian maknanya adalah menyambungkan kebaikan kepada kerabat dekat yang satu nasab, satu rahim. Dan nilai-nilai yang dipakai dalam silaturahim jahiliyah saat itu adalah nilai-nilai kebaikan di zaman jahiliyah. Nah, begitu ya. Nah, itu silaturahim jahiliyah lah, review saja begitu. Nah, ini saya ulang ya. Nah, ini. Ya. Kemudian masyarakat Arab yang sudah mengenal jahiliyah itu kemudian oleh Allah diutus seorang nabi. Ini, ya, pengutusannya di surah Ali Imran 164. Ketika nabi diutus, yang mana nabi itu pengutusannya adalah rahmat lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Yang rahmat bagi semesta alam itu apanya? So, Bapak, Ibu, yang disebut dengan rahmatun lil alamin, rahmat bagi semesta alam itu apa? Nah, itu nanti dijelaskan ya. Bukan Islam, bukan. Islam itu rahmatan lil alamin, bukan begitu maksudnya. Bukan Islam, bukan. Lihat di dalam ayatnya, lihat di ayat di Quran itu, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana ayatnya tentang rahmatun lil alamin itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi yang rahmat bagi semesta alam itu apa? Bukan Islam, karena Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Islam juga dibawa oleh para nabi terdahulu, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, itu semuanya membawa Islam alaihim salam ajmain. Tetapi apakah pengutusan mereka itu untuk semesta alam? Tidak, ya. Pengutusan para nabi terdahulu itu untuk kaumnya saja. Seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, ya hanya untuk Bani Israel saja. Tidak untuk Bapak dan Ibu orang Indonesia. Sedangkan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Ini rahmatan lil alamin itu pengutusan Nabi. Jadi rahmatan lil alamin itu kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rahmatan lil alamin itu bukan Islam, bukan. Ya. Rahmatan lil alamin itu adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW, membawa aturan-aturan dan aturan serta hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi itu adalah salah satu bagian dari rahmat Allah. Dan itu Islam di tangan Nabi Muhammad memiliki keistimewaan, yaitu diutus untuk segala bangsa, segala suku, ya, segala ras, segala macam jenis, ya, gestur tubuh manusia, pokoknya semua manusia. Bahkan tidak hanya manusia, Nabi Muhammad pun diutus untuk bangsa jin, begitu, bangsa jin, ya. Itu jin itu kan belajar dari Nabi Muhammad SAW. Nah, maka pengutusan Nabi inilah yang rahmatan lil alamin. Maka kalau ada orang yang tidak taat kepada Nabi, tidak kebagian rahmat, begitu. Tidak bisa mau mencapai rahmat Allah, tetapi bawa ajaran sendiri, begitu tidak bisa, ya. Harus mengikuti Nabi Muhammad. Kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad, tidak kebagian rahmat. Nah, ini di surah Ali Imran 164 disebutkan laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah manna, memberikan karunia besar. Ini manna itu masdarnya nanti minatun, ya. Sudah menjadi bahasa Indonesia ini, minat dan bakat, begitu. Minat itu pemberian Allah. Kita berminat kepada sesuatu, kenapa? Yaitu sudah pemberian Allah saja, begitu. Ya, minat, begitu. Nah, ini Allah memberikan minat kepada orang beriman, id ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus, ya, kepada mereka seorang rasul. Nah, ini rahmatan lil alamin. Min anfusihim, dari golongan mereka sesama manusia. Yatslu alaihim ayatihi, Nabi itu akan membacakan ayat-ayat suci. Wa yuzakihim, kemudian membersihkan mereka atau juga menumbuh kembangkan potensi mereka. Begitu makna yuzakihim, ya. Nah, yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba, dan kemudian mengajarkan kitab suci, wal hikmata, dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan padahal sebelum diutusnya Nabi itu kalian dalam keadaan yang sesat. Nah, ini Bapak Ibu, saya mohon sekarang coba Bapak Ibu fokus, ya. Fokus nih, fokus. Allah menyebut sebelum kedatangan Nabi itu kita berada pada kesesatan yang nyata. Ya. Sebelum kedatangan Nabi, Pak, Bu, kita berada pada kesesatan yang nyata. Coba renungkan gambar ini. Saya susah-susah ini bikin gambar Bapak Ibu, ya. Nah, supaya menjadi tasawur yang benar, menjadi gambaran yang benar. Cobi. Nah, ini hilangkan dulu lah. Nah, begini. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, di zaman jahiliyah, ya, di zaman jahiliyah, apakah sudah ada kebaikan sosial? Ya, berbakti kepada orang tua, memberi makan fakir miskin, bersedekah, berkurban, dan lain-lain. Di zaman jahiliyah, semua amal ini kan sudah ada. Zaman jahiliyah itu sudah tahu bagaimana cara berbuat baik sesama manusia. Bahkan di Mekah itu sudah ada tokohnya yang terhormat. Mereka menyebutnya Abul Hakam atau Bapak Kebijaksanaan. Yang mana Abul Hakam ini disebut oleh Nabi sebagai Abu Jahal, Bapak Kebodohan. Kenapa? Lihat ini, di zaman jahiliyah kebaikan sosial sudah ada, berbakti kepada orang tua juga sudah, memberi makan fakir miskin juga sudah, ya, bersedekah, berkurban juga sudah. Tetapi semua kebaikan sosial ini ketika dilaksanakan di zaman jahiliyah tidak ada pahalanya. Kenapa? Sekali deh. Jadi zaman jahiliyah itu bukan zaman kebodohan seperti zaman primitif tinggal di rumah batu, ya, kemudian seperti film apa itu? Film Tarzan begitu, ya, atau film Flintstone. Nah, zaman batu, ya, lalu berbuat kebodohan, bukan begitu. Jadi yang disebut dengan jahil, bodoh di sini bodoh apanya? Zaman jahiliyah itu sudah maju biasa secara duniawi.
Secara hukum duniawi mereka pandai berdagang, ekonomi sudah lancar, mereka membuat karya seni, ada karya seni pahat, ada karya seni syair, ya. Mereka juga bisa berperang, mereka juga punya kerajaan-kerajaan, mereka punya hukum yang harus ditaati, mereka juga punya strata sosial, ya, ada kaum kerajaan bangsawan, ada kaum budak hamba sahaya. Itu sudah biasa, sudah maju peradabannya, ya. Itu di Mesir, di Persia Raya, di Romawi Barat sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu kan peradaban luar biasa. Bagaimana peradaban Tiongkok, Cina kuno itu luar biasa sekali. Di Babilonia sudah ada batu baterai dulu. Para ahli arkeologi yang menggali di Irak Selatan kan menemukan batu baterai di Babilonia di zaman Nabi Ibrahim. Jadi peradaban itu sudah ada, meskipun alat-alat yang digunakan dengan di zaman kita sekarang pasti berbeda. Nah, tetapi Allah menyebutkan, ya, sebelum diutusnya Rasul itu kalian fi dolalin mubin, pada kesesatan yang nyata. Inilah kenapa disebut jahiliyah, zaman bodoh, zaman sesat. Yang bodoh itu apanya? Sehingga ketika mereka berbuat kebaikan seperti apapun, di dalam catatan malaikat, di dalam catatan Allah itu tetap tidak berpahala. Jadi yang bodoh itu apanya ini? Zaman jahiliyah itu, ya. Secara keduniawian tidak bodoh, mereka itu pintar, sudah ada ahli-ahlinya. Tetapi kenapa Nabi, ya, ketika diutus, justru kata Nabi, saya harus menyempurnakan akhlak jahiliyah. Nah, ini. Jadi yang bodoh itu apanya? Ya, yang bodoh itu adalah cara menyembah Allahnya begitu. Ya, cara menyembah Allahnya. Ya, akhlak juga sama. Akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada sesama manusia. Standar nilainya yang bodoh itu. Mereka punya Tuhan namanya Allah, tetapi menyembah juga berhala. Mereka ketika melahirkan anak perempuan dikubur hidup-hidup. Ya. Mereka melakukan pengorbanan untuk bersedekah, tapi diundi. Seperti berjudi begitu, seperti arisan. Ya. Jadi sistem nilai standar nilai itu yang bodoh itu. Bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana cara beragama yang benar, itu yang bodoh. Makanya disebut zaman kebodohan. Maksudnya bodoh tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Nah, ketika Nabi diutus, ini masa Islam. Kebaikan sosial yang dilakukan setelah ada Islam itu kan sama dengan kebaikan sosial yang dilakukan oleh para sahabat di zaman jahiliyah. Apa gitu-gitu kene? Berbakti kepada orang tua, dah sami gitu-gitu kene. Memberi makan fakir miskin, ya, berkurban, bersedekah, itu sama ketika masa jahiliyah dengan masa Islam. Apa yang dilakukan sebagai kebaikan ma'ruf, ya, standar kebaikan yang sudah diakui secara strata sosial, secara hukum sosial, itu sama. Memberi makan fakir miskin itu sama. Tetapi kenapa di zaman jahiliyah tidak berpahala, sedangkan di zaman Islam berpahala? Cingso. Bisa dipahami ya? Ini saya sengaja loh Bapak Ibu membahas contoh ini kan contoh ya. Supaya kita tahu semakin bisa meresapi apa itu silaturahim. Jadi amalannya sama itu juga, tetapi di zaman jahiliyah amalan tersebut tidak berpahala. Setelah ada Islam, para sahabat masuk Islam, amal yang sama yang pernah dilakukan di zaman jahiliyah ini jadi berpahala. Kenapa? Jawabannya karena sudah silaturahim. Dengan adanya Islam ini, silaturahim ini tersambung. Makanya silaturahim versi Islam itu apa? Nanti berbeda dengan silaturahim jahiliyah. Kalau silaturahim jahiliyah itu menyambungkan kebaikan kepada saudara yang serahim, senasab. Kalau di Islam tidak. Bukan itu maknanya. Ya, di Islam silaturahim lebih luas. Oleh Nabi dirubah maknanya menjadi lebih luas. Ya. Jadi Nabi SAW diutus membawa hukum Islam,
atau rahmat Allah. Makanya pengutusan Nabi ini rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam. Kalau Nabi Isa pengutusannya bukan rahmatan lil alamin, tapi libani Israel. Nabi Musa pun libani Israel, ya. Nabi Daud pun libani Israel. Nabi Ibrahim li qaumi Babil atau li qaumi Kaldan, ya. Nabi Nuh juga li qaumihi. Jadi semuanya untuk kaumnya masing-masing, tetapi kalau Nabi Muhammad untuk semesta alam. Nah, maka rahmat Allah yang dibawa oleh Nabi ini, ya, diturunkan ke bumi untuk disambungkan dengan amalan manusia. Bisa dipahami? Ya. Itulah makna Islam rahmatan lil alamin. Islam memiliki aturan langit untuk mengurusi semesta alam, dari mulai mengurusi kamar mandi sampai planet bumi. Sebelum ada Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi diutus, Arab jahiliyah ini sudah berbuat kebaikan. Tetapi kenapa tidak berpahala? Karena tidak nyambung dengan rahim ini. Karena di dalam Islam, rahim di sini bukan rahim perut ibu, bukan saudara senasab, tapi rahim di sini adalah rahmat Allah, ya. Kemarin kan sampai di situ kajiannya, ya. Ini saya perdalam lagi dengan contoh. Jadi silaturahim versi Islam nih sekarang kita bahas. Silaturahim versi Islam, ya, adalah menyambungkan seluruh makhluk, seluruh manusia yang diberikan beban untuk beribadah, yang asalnya tidak tahu cara menyembah Allah itu, tidak tersambung dengan rahmat Allah itu. Ini orang jahiliyah, dia mau banting tulang seperti apapun, berbuat kebaikan, tidak berpahala. Kenapa? Karena tidak bersambung dengan rahmat Allah. Ketika Nabi SAW diutus, membawa Islam, itulah rahmat Allah. Nabi diluruskan, begini, ya, kebaikan sosial begini, berbakti kepada orang tua begini. Jangan sampai kita mentaati orang tua kalau orang tua mengajak kepada kemusyrikan. Tidak boleh, begitu. Kalau dulu di zaman jahiliyah, kan orang tua itu ya dijunjung tinggi, memerintah apapun juga diikuti, ya. Memberi makan fakir miskin, jangan mengharap terima kasih. Kan begitu di dalam surat Al-Insan, ya. Di surat Al-Insan disebutkan kita memberi makan fakir miskin itu tidak boleh mengharap terima kasih dari mereka. Kita hanya mengharap keridhaan Allah di hari perhitungan yang sangat dahsyat nanti. Semoga apa yang kita berikan kepada fakir miskin itu bisa meringankan beban kita nanti di yaumil akhirat. Kan begitu di surat Al-Insan, ya. Berkurban juga bukan untuk berhala, bukan untuk mencari pamor atau kedudukan sosial. Tapi semua dilakukan adalah lillahi ta'ala, ya, atau li rahmatillah, untuk rahmat Allah. Nah, nyambung aja nama karena rahmat Allah teh. Jadi silaturahim itu apa? Silaturahim itu, aduh, cek sim kuring, oke Pak, ini terlalu luas. Kalau hanya disempitkan menjaga hubungan kekerabatan, bukan begitu. Pahami dulu konsep awalnya. Nanti ada silaturahim untuk kerabat ada. Nah, itu menyempit ke sana maknanya. Padahal silaturahim ini bisa mewakili eksistensi agama Islam begitu. Menyambungkan kepada rahmat Allah. Rahim itu rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa? Surga. Jadi menyambungkan seluruh makhluk yang diberikan beban untuk beribadah, ya, manusia dan jin, untuk masuk ke surganya Allah. Nah, mari kita lihat sekarang silaturahim versi Islam, kita perdalam Pak Haji, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ruang lingkup, ya, target, ya, siapa yang harus kita berikan silaturahim? Siapa yang harus kita sambungkan kepada rahmat Allah? Target, ya, itu meluas. Kalau di zaman jahiliyah, silah ini menyambungkan hanya kepada rahim, kerabat dekat. Ternyata ketika Islam datang, Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Allah supaya menyebarkan kebaikan Islam itu untuk seluruh manusia. Kenapa? Karena sejatinya kita ini adalah bersaudara dari ayahanda Adam alaihissalam dan ibunda Hawa alaihissalam. Allah berfirman di surah An-Nisa ayat pertama, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zaujaha, diciptakan dari jiwa yang satu itu pasangannya, Ibunda Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari kedua makhluk itu ya Adam dan Hawa alaihi wasallam diciptakanlah oleh Allah keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, maka Allah kemudian berfirman, wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang mana kalian saling meminta dengan namanya dan juga saling bersilaturahim. Ini menyambungkan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga kalian dan mengawasi kalian. Nah, dengan ayat ini ya, di sini ada isyarat dari surat An-Nisa ayat pertama bahwa Allah menyebutkan ada penciptaan Adam dan Hawa ya, yang dari sanalah kita semua lahir, artinya kita semua bersaudara. Maka Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah yang menciptakan kita dari jiwa ini, dari jiwa Adam dan Hawa. Kemudian kita juga diperintah bertakwa kepada Allah ya, yang dengan namanya kita saling meminta ya, berdasarkan iman ya, karena keimanan, karena kecintaan sesama muslim, kita saling mengasihi, saling meminta. Bihi wal arham, dan juga dengan nama Allah itu kita menyambungkan silaturahim ini, arham ya. Nah, ini kan kalau dilihat di terjemahan Quran disebutnya kekerabatan saja begitu, bukan ya. Arham inilah menyambungkan hukum Allah, manusia dengan hukum Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiban, Allah Maha menjaga dan mengawasi kamu ya. Nah, ini. Jadi poin pertama ya, yang baru nih kita kaji, bahwa silaturahim itu sekarang maknanya diperluas oleh Nabi, ruang lingkupnya menjadi kepada seluruh manusia. Bukan hanya kerabat dekat, bukan hanya kepada saudara ya, yang satu keluarga ya, apalagi hanya satu suku ya, atau satu negara, tidak, seluruh manusia. Dan rahim di sana ya bukan nasab rahim ibu seperti di zaman jahiliyah, tetapi rahmat Allah. Karena itu standar kebaikan, nilai kebaikan yang digunakan juga sudah bukan nilai standar jahiliyah, bukan nilai standar kebaikan secara sosial yang diakui oleh manusia dari dulu, bukan, tetapi harus standar nilai yang diakui oleh langit. Itu silaturahim dalam Islam, luas ya maknanya. Nah, kita semakin terus akan mengerucutkan, mendetilkan nanti sampai apa benefit yang bisa kita terima, keuntungan apa kalau kita bersilaturahim ya, menyambungkan manusia kepada rahmat Allah, kepada hukum-hukum Allah. Kemudian bagaimana dengan pemutusnya? Sampai Nabi mengancam tidak akan masuk surga kan, pemutus silaturahim itu. Itu sudah bisa dipahami. Kalau Nabi Muhammad dulu 23 tahun dari Mekah ke Madinah ya, menyambungkan silaturahim kepada manusia banyak, karena beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Lalu Abu Jahal, Abu Lahab ya, menjadi pemutusnya yang ingin menghentikan dakwah Nabi. Maka tentu saja Abu Jahal, Abu Lahab tidak akan masuk surga. Ya. Jadi aneh kan kalau misalkan silaturahim diartikan seperti makna yang beredar di Indonesia, itu menjaga kekerabatan, saling berkunjung ya, saling menengok begitu, saling mengunjungi, saling bertemu, berkumpul, apalagi hanya sebatas berjabat tangan. Nanti orang yang tidak melakukan itu tidak masuk surga, kan berat sekali itu konsekuensinya. Ya. Nah, maka sebetulnya silaturahim yang beredar maknanya di Indonesia ini bukan silaturahim, harusnya kosakatanya itu adalah ukhuwah ya. Harusnya ukhuwah itu bukan silaturahim. Silaturahim itu lebih luas lagi. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan Islam ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita baca lagi hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dengan hadis ini kita sampai bisa merenungkan rahim itu apa.
Nah, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Rahim itu menggantung di aras. Taqulu, ya, ia berkata, man wasolani wasolahullah, kata rahim itu, siapa yang menyambungkanku, Allah akan menyambungkannya. Waman qata'ani qata'ahullah, siapa yang memutusku, Allah akan memutuskan. Ini rahim yang dimaksud. Siapa rahim itu? Nah, ya, ini itu kan adalah efek silaturahim nih. Kata Nabi, man ahabba an yubsato alaihi fi rizkihi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa an yunsa'alahu fi atharihi, yang akan dipanjangkan asarnya, bekasnya, jariah atau dampak dari umurnya, dari amal solehnya. Fal yasir rahimahu, maka bersilaturahimlah. Ini jelas efek silaturahmi begitu luar biasa. Artinya tidak mungkin hanya sekedar berkunjung, menjaga kekerabatan, ya. Silaturahim itu di dalam ajaran Islam bermakna menyambungkan seluruh manusia kepada rahmat Allah, ya. Menyambungkan seluruh manusia kepada rahmat Allah. Nah, tambah Pak, ini konsep rahmat kemarin sudah disinggung sedikit ya. Nah, nanti kita bahas lebih detail lagi lah. Sekarang saya selewat saja dulu ya. Jadi Allah itu punya rahmat. Inilah rahmatullah. Kata Nabi, Rasulullah SAW bersabda ini, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat itu 100%. Ini 100% ini. Rahmatun ini 100%. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Lalu ditahan di sisinya 99 bagian. Ya, kalau di persentase 99%. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan diturunkan ke bumi ini 1% saja. Famin dzalikal juz'i yatarahamul khalqu, maka dengan yang 1% inilah ya makhluk-makhluk saling mengasihi saya atau saling berkasih sayang. Nah, ini yang 1% ini dibagikan ke dunia namanya Ar-Rahman. Yang 99% ini di akhirat namanya Ar-Rahim. Makanya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman Maha Pengasih, semua orang dikasih di dunia itu, baik muslim maupun non-muslim, binatang ataupun tumbuhan, tidak hanya manusia beriman saja. Semuanya diberi oleh Allah. Tidak serta-merta orang misalkan kufur kepada Allah lalu makan makanan itu dia jadi tidak enak, tidak. Orang kafir sama nikmat, makannya nikmat, ya. Mereka minum pun nikmat. Kenikmatan fisik, kesehatan jasmani mereka dapat, itu Ar-Rahman. Tetapi hanya 1% ini dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Sedangkan Ar-Rahim ini disimpan, kata Nabi, fa'amsaka indahu, tuh ditahan di sisinya, tis'atan wa tis'in, 99%. Bayangkan Pak, kalau kita dapat ini ya 99% hanya dinikmati di surga oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Seperti apa nikmat ini? Kita di dunia saja 1% sudah senikmat ini. Itu pun dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dibagi-bagi percikan-percikan dari 1% ini. Ya, nikmat di dunia itu, rahmat Allah di dunia itu tidak bertambah, tidak berkurang, 1% saja dari dulu sampai sekarang sampai nanti. Rahmatnya tidak berkurang, jumlah manusia malah terus bertambah. Maka tidak akan cukup kecuali manusia harus mengecil ukuran tubuhnya. Jadi kita saling berbagi karena ini tidak bertambah. Apalagi nanti kita mentafakuri ya tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan di bumi dari 1% ini. Kemudian air tawar, ya, air tawar yang Allah sediakan untuk kita Bapak, Ibu, makanya tidak boleh mubazirkan air tawar. Itu bukan enteng air tawar itu. Nanti saya jelaskan ketika membahas lebih dalam tentang rahmat ya. Air tawar itu oleh Quran disebut di surat apa itu? Al-Waqiah ya, dengan istilah Al-Muzni. Ya, Al-Muzni itu Allah memutarkan air setiap hari untuk bisa kita konsumsi. Kan di planet bumi ini sumber air itu hanya di laut, Pak, yang rasanya asin. Diminum bukan jadi kenyang, tapi malah makin ingin air kan, makin ingin minum ya. Dan kenapa jadi tawar dan segar? Dipakai mandi segar, diminum segar, dipakai bersuci ya, dipakai mencuci. Kenapa bisa jadi tawar begitu? Itu tidak enteng. Ini konsep Ar-Rahman itu, wah, luar biasa. Belum nanti anatomi tubuh manusia, ya,
belum ini, belum itu. Wah, ini luar biasa 1% ini, Bapak, Ibu. Apalagi kalau kita mendapat 99%. Nah, ini kita tidak akan membahas lebih panjang tentang rahmat Allah ya, karena ini luas sekali. Ya, yang menjadi kebutuhan kita saat ini adalah makna rohim, itu saja. Ya, makna rohim ini, silaturahim itu, rohimnya rohim ini. Rohim rahmat Allah di akhirat, ya, begitu. Jadi bagaimana supaya manusia itu nyambung kepada surga, kepada 99% rahmat Allah, luar biasa. Subhanallahnya 88% sigah kumaha. Ya, Haji Sobar gantengnya nanti 99 kali lipat dari yang sekarang, gitu ya. Pak Ustadz Gopur, gitu ya. Amin, amin, amin ya Allah. Iya, karena kan di surga itu begitu. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 25 itu, kullama ruziku minha min samarati rizqon. Ketika diberikan rezeki dari buah-buahan di surga, mereka mengatakan, hadalladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabihat. Ini kan yang pernah kita makan dulu, tapi ya mereka diberikan yang sama, makanan yang sama, tapi nikmatnya berbeda. Ya, luar biasa itu di surga nanti, insya Allah ya. Nah, ini nantilah, ini tentang rahmat Allah nanti ya, kita tunda. Kita sedang membahas dulu silaturahim dalam versi Islam begitu ya. Nanti kita lebih dalami lagi rahmat Allah sehingga mudah dipahami mana Rahman, mana Rahim, mana Rahmatun ya. Lalu Islam ini, hukum Islam ini masuk kemana ya? Kenapa harus ada Nabi? Kenapa kita harus mengajarkan seluruh ajaran Islam dan seterusnya itu kaitan dengan pemahaman Rahman Rahim Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu definisi silaturahim dalam ajaran Islam. Saya kutip di dalam kitab Fathul Bari, ternyata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengutip penjelasan Imam Al-Qurtubi tentang apa itu silaturahim. Berarti kalau ini adalah pendapat Imam Al-Qurtubi, ya, penjelasan dari Imam Al-Qurtubi, ini saya ingin tahu apakah di dalam tafsir Al-Qurtubi juga ada. Nah, ini harus dicek lagi ya. Yang pasti Imam Al-Qurtubi berkata seperti ini. Ini saya sengaja tidak terjemahkan supaya Bapak dan Ibu bisa lebih fokus ya ke lafaz Arabnya. Jadi ar-rahimu ya, rohim itu alati tusolu ya, yang harus disambungkan itu ya. Ada yang ammatan, yang umum, dan yang khosota, yang khusus. Jadi silaturahim rahim ini ya, silaturahim. Nah, rahim ini ar-rahim kata Imam Qurtubi, ada yang umum, ada yang khusus. Rahim di sini rahmat Allah itu fal amatu, maka yang umum itu rohimuddin. Rahmat Allah berupa agama ini, rahmat agama. Ya, rahmat agama watujibu muwasilatuha, dan diwajibkan untuk menyambungkannya. Menyambungkan adin ini, agama tuh. Bitawadudi, dengan saling mencintai ya, saling mengasihi, watanasuhi, dan tanasuh, saling menasehati, saling menjaga, melindungi, mensucikan, begitu tanasuh itu. Wal adli wal insaf, dan saling berlaku adil ya, saling insaf juga sama adil ya, balance, tawadu ya, memandang seseorang sesuai makomnya, berlaku adil ya, kemudian saling membantu, hidup rukun, wal qiyami bil huquqil wajibati wal mustahabati, dan juga mendirikan atau menegakkan ya hak-hak yang wajib dan juga yang istihab ya, yang tidak wajib, yang sunnah ya. Jadi kebaikan agama ini, satu, silaturahim itu makna umumnya. Jadi silaturahim itu secara umum menyambungkan agama kepada manusia ya, menyambungkan agama kepada manusia supaya manusia itu tersambung kepada rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu ar-rahim, rahmat yang disimpan di sisinya berjumlah 99 bagian itu. Dan itu adalah surga. Ya. Makanya menyambungkan agama ini supaya manusia kita ini saling mengasihi, hidup berdampingan terhadap kebaikan agama, melaksanakan yang wajib dan yang sunnah. Wa amma rahimu,
rohimul khosatu, dan adapun ar-rohim secara khusus nih. Fatuzidul lin nafaqoti alal qoribi, maka ditambah dengan memberi nafkah, ya, memberikan ya nafkah, memberikan kebaikan kepada qorib, kerabat dekat. Tuh, jadi terwadahi. Silaturahim jahiliyah pun terwadahi oleh silaturahim Islam. Ya, kerabat dekat itu juga diutamakan sama. Disinilah nanti silaturahim itu menyempit. Jadi silaturahim jahiliyah pun tercover, terwadahi. Sama, kerabat dekat juga mendapatkan kebaikan, tetapi yang jadi beda apanya? Kebaikan di sini adalah kebaikan Islam, rahmat Allah, bukan kebaikan jahiliyah lagi, begitu Pak. Jadi kalau Bapak menjaga hubungan kekerabatan dengan alasan silaturahim silahkan, tetapi hukum yang digunakan itu hukum Islam. Kalau Bapak menjaga kekerabatan dengan keluarga, dengan sanak saudara, ya, keluarga besar, tetapi bukan hukum Islam yang digunakan, itu bukan silaturahim. Mariung berkumpul gitunya, tetapi ternyata ya masih ada yang bermaksiat, masih ada yang cuek bebek kepada ibadah, apalagi berkumpulnya pakai acara-acara yang tidak diperkenankan dalam syariat, ya, maka menjaga kekerabatan seperti itu bukan silaturahim. Silaturahim itu justru memperhatikan ibadah keluarga besar. Apakah keluarga besar saya sudah benar ibadahnya? Dan itu dibutuhkan pertemuan, ya, dibutuhkan berkunjung, ya, dibutuhkan nafkah, ya, kita berkumpul, mengadakan pengkajian, ya, kita berdakwah kepada kerabat, itu silaturahim. Silaturahim yang khusus, yang dalam makna terbatas. Wa tufqadu ahwalihim, ya, awalahum, wa tufqadu afwalahum, dan kita juga memperhatikan keadaan mereka, ya, wa tagofil, ya, gofala yugofilu tagofala, ya, wa tagofilu anil zalatihim, dan juga melupakan atau ya tidak dipikirkan begitu, melupakan tentang kesalahan-kesalahan mereka, tidak mendendam, ya. Wa tatafawutu marotibi istihqaqihim fidzalika kama fil hadisil awal fi kitabil adab, dan juga memperhatikan, ya, marotib, tingkatan istihqaqihim, siapa yang paling berhak menerima kebaikan ini, nafkah ini, ya. Nah, padahal itu, ya, padahal tersebut sebagaimana dalam hadis di awal ini kan sedang Imam Al-Qurtubi dikutip ucapannya sedang menjelaskan Kitabul Adab, ya, di Fathul Bari itu. Al-aqrabu fal aqrabu, ya. Dari kerabat yang paling dekat, kemudian ya terus dari yang paling dekat, dari yang terdekat sampai yang terjauh begitu. Al-aqrab fal aqrab itu. Jadi kekerabatan di sini juga disambungkan, tapi harus kebaikan rahmat Allah Islam. Nah, ini penjelasan Imam Al-Qurtubi, ya. Jadi ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum itu adalah rohimuddin, menyambungkan rahmat Allah berupa agama Islam, ya. Dan itu harus disambungkan dengan saling mengasihi, saling menolong, saling berlaku adil, ya, bermuamalah dengan baik, ya. Kemudian sama-sama menegakkan hukum Allah di muka bumi. Itu silaturahim. Jadi bapak dan ibu sebetulnya ketika berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, itu sudah tindakan silaturahim. Saya ulangi, ya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, ya, itu sudah bentuk silaturahim. Untuk apa kita diciptakan? Ya, kita diciptakan untuk ibadah. Selama orang masyarakat jahiliyah tidak beribadah dengan benar, tidak berpahala, meskipun kebaikan yang mereka lakukan. Tetapi ketika kita sudah bisa beribadah dengan cara yang benar, dan untuk itulah kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu kan. Maka ketika kita beribadah, kita ini bersilaturahim. Kita sudah menyambungkan diri kita dengan rahmat Allah, dengan surganya Allah. Itu silaturahim teh Pak, luas. Wah, nanti diperdetil terus, ya. Nah, kita lihat juga penjelasan dari Ibnu Abi Jamrah yang juga dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, takunu silaturahimi bil mali. Silaturahim itu bisa dengan harta, wabil auni, dan dengan saling menolong, alal hajati, pada kebutuhan,
wa bidaf'id doruri, dan juga dengan menahan kemadorotan, menahan kesulitan, ya, menahan kecelakaan. Wa bi talaqatil wajhi, dan juga dengan wajah yang tersenyum, wajah yang berseri-seri, ya, itu pun silaturahim. Wa bi du'a, dan juga dengan saling mendoakan, ya, berdoa. Wal makna jami, ya, dan makna silaturahim yang paling jami, yang paling terhimpun, ya, yang paling komplit begitu. Makna yang paling komplitnya apa? Isolu ma'amkana minal khoir. Silaturahim itu adalah menyambungkan segala sesuatu yang mungkin minal khoir, dari kebaikan agama. Khoir itu kebaikan agama, ya. Kalau ma'ruf itu agama memandang baik, manusia pun memandang baik. Kalau khoir, agama, ya, Allah di langit memandang baik meskipun di dunia manusia tidak paham, itu khoir. Bedanya begitu. Jadi silaturahim itu isalu ma'am kana minal khoir, menyambungkan seluruh kebaikan agama, ya. Wadafa ma'am kana minasyarri, dan mengubur atau menghindarkan, ya, menjauhkan apa-apa yang mungkin daripada keburukan. Ini makna silaturahim. Bihasbi tokoh, dengan ukuran sekemampuan kita. Wahada innama yastamiru idza kana ahlur rahim ahlul istiqomah. Dan hal ini bisa terus berlanjut jika ahli-ahli silaturahim itu adalah ahli istiqomah, yang selalu konsekuen, tidak berpikir akibat, tidak takut kepada siapapun. Pokoknya saya menegakkan agama Allah, konsekuensinya apapun saya tempuh, begitu. Kalau ada orang yang ingin menegakkan agama Allah, baru berhadapan dengan orang-orang zolim, langsung ciut nyalinya, langsung berhenti dakwahnya, itu silaturahim akan terputus. Makanya silaturahim itu menyebarkan semua kebaikan Islam dan menahan semua keburukan. Menurut kacamata Islam, bihasbi tokoh, sesuai kemampuan masing-masing. Dan kita harus istiqomah, konsekuen istiqomah teh. Sanes non, istiqomah teh bukan dawam, bukan. Istiqomah itu bukan konsisten, bukan. Konsisten mah mudawamah, itu konsisten. Jadi konsisten itu kan berlanjut terus, rajin, ya, dilakukan, itu konsisten, tetap dalam pendirian, tetap dalam satu kondisi. Eta mudawamah, eta mah. Istiqomah mah naon? Istiqomah itu konsekuen. Jadi konsekuensinya apapun kita berani, karena saya istiqomah. Saya mendirikan agama seperti ini, apapun halangan rintangannya ditempuh, itu istiqomah. Nah, jadi silaturahim itu tidak bisa kecuali kita istiqomah. Fa in kanu kufaron au fujaron, tapi kalau, ya, mereka itu orang-orang yang kufur ataupun orang-orang yang fajir, pelaku dosa, fa muqati'atuhum fillahi, ya, silatahum, ya. Maka itulah yang menjadikan mereka terputus dari Allah. Karena kekufuran, karena kefajiran. Ini orang yang kufur itulah pemutus silaturahim, orang kafir. Orang yang berbuat dosa, dia diciptakan bukan untuk berbuat dosa, dia diciptakan untuk beribadah. Maka dia memutus silaturahim. Itulah pemutusan mereka, ya. Mereka terputus fillah dari Allah. Yaitu terputus silaturahminya. Bisyarti badlil juhdi, ya, fi wa'zihim, ya, nanti kita harus, ya, terus berusaha untuk menasihati mereka. Suma ilamihim ida asoru anna dzalika bisababi takhalafahum anil haq, ya. Kita juga memberikan informasi kepada mereka, ya, apabila mereka bersikeras, ya, atas hal itu, atas kekufuran dan kefajiran, ya, diberitahu, dinasihati anna dzalika, bahwa hal itu disebabkan tukhalifahum anil haqqi, ya, karena mereka menyalahi kebenaran, menyalahi kebaikan Islam, kebenaran al-haq, ya. Itu wala yaskutu ma'adzalika, ya, silatuhum bidu'ai lahum bizuhril ghaibi an yaudu ila tariqi masalah. Jadi ketika kita menemukan orang-orang yang
kufur, kemudian fajir. Mereka itulah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah, dari silaturahim. Ya, maka kita harus berusaha untuk menasihati mereka, memberitahu mereka bahwasanya mereka itu ya menyalahi kebenaran. Kemudian ya kita juga diperbolehkan untuk terus menyambungkan dengan doa, ya, terus menyambungkan kebaikan-kebaikan Islam kepada mereka, kan begitu. Jadi Islam itu kan bukan agama yang pokoknya non Muslim diperangi, tidak begitu, ya, tidak begitu. Nabi itu kan bertoleransi dengan Nasrani Ortodoks, Nabi juga bertoleransi dengan Yahudi Madinah, supaya apa? Supaya mereka tertarik kepada Islam. Itulah cara kita bersilaturahim dengan orang kafir. Ya. Bagaimana supaya mereka mau menerima Islam. Nah, jadi secara istilah syariat Islam, silaturahim itu pada hakikatnya bukanlah sekedar hubungan nasab, bukan. Di dalam Islam, silaturahim wa isolu ma'amkana minal khair, ya, menyambungkan atau menyampaikan kebaikan semaksimal mungkin. Wadafu ma'amkana minasyari bihasbi tokoh, dan menolak kejelekan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Bapak dan Ibu sudah bersilaturahim kepada diri sendiri dengan melaksanakan ajaran Islam, kemudian mau bersilaturahim kepada orang lain, bagaimana caranya? Bihasbi tokoh, sesuai kemampuan. Oh, saya bisanya mengajarkan ilmu, silakan Bapak, Pak Haji mengajari anak-anak mengaji, ya, Ibu Haji mengajari anak-anak mengaji, boleh silakan. Oh, kalau saya mau bersilaturahim itu ya, kalau ada pembangunan masjid, pesantren silakan saya mau. Itu silakan. Membangun masjid, ini silaturahim dengan harta. Ya. Nanti saya dengan tenaga saja membantu pembangunan, ya silakan. Itu juga bentuk silaturahim. Nanti silaturahim itu mengamalkan seluruh ajaran Islam. Semua kebaikan Islam semaksimal mungkin itu disambungkan kepada manusia, kepada masyarakat di dunia. Kemudian kejelekan-kejelekan yang tidak diperkenankan dalam ajaran Islam, kita hindarkan semaksimal mungkin. Ada tetangga misalkan rumahnya suka banyak orang nongkrong, ternyata mereka nongkrong itu sambil minum-minum, ya kita laporkan kepada pihak berwajib supaya mereka diberikan peringatan, ya, supaya tidak mengulangi perbuatan itu. Itu bentuk silaturahim. Nah, nanti sampai di mana silaturahim yang paling kecil kepada diri sendiri itu tadi, ya, seperti melaksanakan sholat, sampai silaturahim kepada seluruh alam, semesta alam, ya, manusia yang lain, tidak dibatasi, seluruh manusia. Kepada binatang bagaimana, kepada pohon bagaimana. Bukankah kita di dalam peperangan saja punya aturan? Ya, disebarkan kepada seluruh makhluk, nanti apa yang mau dicapai ini? Tersambungnya rahmat Allah dengan dunia ini, ya, makhluk-makhluk yang ada di dunia ini dengan nilai Islam itu tersambungkan. Tersambungnya antara kerajaan bumi dengan kerajaan langit, itu silaturahim. Makanya ketika penduduk buminya wafat, nanti meninggal, lalu dibangkitkan di hari akhirat, mereka dimasukkan ke surganya Allah. Karena apa? Karena sudah tersambung dengan rahimnya Allah sejak masih di dunia. Nah, kalau misalkan kebaikan akhirat, ya, kebaikan Islam itu sudah disebarkan di muka bumi, lalu terjadi kesinambungan antara bumi dan langit, maka tidak akan terjadi bencana apapun, tidak. Justru bumi ini malah diberkahi. Lihat surah Al-A'raf ayat 69 kalau tidak salah, 96, ya, ayat 96. Al-A'raf 96. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, lihat semuanya bersilaturahim, ya, sudah tahu cara beribadah seperti apa, sudah tersambung dengan rahmat Allah, ya, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, lafatahna barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Artinya tidak mungkin ada bencana alam, ya. Nah, maka kalau terjadi bencana alam, artinya silaturahim itu sudah gagal. Pemerintah itu sudah gagal sebagai pemimpin negara melakukan silaturahim pada level tertinggi di pemerintahan untuk mengurus kerajaan Islam.
untuk mengurus apalagi kerajaan bumi. Ya, kan yang disebut dengan khalifah itu tidak setingkat dengan presiden. Khalifah itu pemimpin dunia. Kalau presiden kan pemimpin negara. Kalau khalifah itu pemimpin dunia. Jadi kalau kita punya khalifah, ya nanti insya Allah di zaman Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi, kita akan punya lagi khalifah. Pada saat itulah silaturahim bisa dimaksimalkan. Kalau sekarang kita bersilaturahim sekadar kemampuan bihasbi tokoh itu, ya sekadar kemampuan. Nanti kalau sudah dimungkinkan dengan pemimpin yang adil, kita bisa menyambungkan kerajaan bumi dan kerajaan langit. Subhanallah Pak, baldatun thayyibatun warabun ghafur itu benar-benar terjadi. Negara yang gemah ripah, repeh rapih, sili asah, sili asuh, sili asih gitu ya. Gemah ripah loh jinawi gitu ya. Itu terjadi nanti. Artinya ketika kita sekarang mengalami bencana alam, aya tsunami, aya gempa bumi, aya longsornya Pak, ada lumpur lapindo, itu sudah gagal silaturahimnya. Jadi kalau kita membantu orang yang bencana alam, tak ingke imah HCD-nya lebih susah lagi. Saya ditanya itu dulu oleh guru kami ya, kalau kita membantu korban bencana alam, nih kita bantu kasih sembako begitu, apakah itu silaturahim? Bukan. Ya Kak, kita kan para murid yang sudah belajar makna silaturahim dari tadi, kita menyebut ya iya silaturahim kan itu juga sedekah begitu. Tapi Ustadz mengatakan dulu guru kami ya, mengatakan bukan, itu bukan silaturahim, itu sodakoh biasa. Bukan tindakan silaturahim. Tindakan silaturahim itu bagaimana supaya tidak terjadi bencana di tempat itu. Itu sudah harus dilakukan jauh-jauh hari. Waduh, buki hese deui gitunya mikir teh silaturahim itu. Jadi silaturahim itu kalau sudah terjadi bencana alam, sudah terjadi masyarakat yang rusak, itu sudah gagal. Padahal Islam sudah diutus dari dulu, ya. Jadi ketika kita membantu korban bencana alam, itu sedekah biasa nanti tercatatnya, tidak dapat pahala silaturahim. Kenapa? Karena sudah kejadian bencana alam, harusnya jangan sampai terjadi bencana, kan begitu silaturahim. Jadi bukan enteng silaturahim itu Pak, dan bukan pekerjaan Bapak sendirian. Tapi terus berkesinambungan dari sejak pengutusan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad diutus, beliau 23 tahun menjadi Rasul, wafat, penggantinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khilafatu Rasulillah. Kan gelarnya Khilafatu Rasulillah, Abu Bakar itu. Abu Bakar 2 tahun saja memimpin, wafat, diganti oleh Umar bin Khattab. Amirul Mukminin gelarnya. Nanti Amirul Mukminin wafat, diganti oleh Utsman bin Affan, ya. Kemudian Utsman bin Affan wafat, diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Masuk oleh Muawiyah. Masuk lagi dinasti Umayyah. Sampai ke dinasti Abbasiyah. Nanti ada dinasti Turki, Saljuk, ya. Sampai ke Turki Utsmani. Itu tersambung terus. Upaya untuk melestarikan bersilaturahim itu. Baru di zaman kita ini. Tidak ada pemimpin Islam saat ini. Ya. Makanya silaturahim ini menjadi sempit sekarang. Menjadi sulit dilakukan. Ya, kita bisa melakukan silaturahim itu bihasbi tokoh saja sekarang sesuai kadar kemampuan, ya. Tidak bisa dengan cara maksimal itu. Karena harus ada pemimpinnya ini. Ini bukan enteng silaturahim itu. Nah, nanti ya variasi tentang silaturahim kita juga akan bahas ya. Nah, maka dari yang tadi saya sebutkan itu masalah kepemimpinan ya, kekhalifahan, menyambungkan kerajaan bumi dengan kerajaan langit. Sampai yang paling kecil, ya, dari yang luas dan bentuk yang beragam, sampai makna yang sempit, ya, aspek-aspek yang keseharian umum, aktivitas kecil sehari-hari, seperti dalam hadis kata Nabi, hakul muslimi ala muslimi situn, hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 6, idza laqitahu fasalim alaihi, kalau bertemu harus mengucapkan salam. Ini juga sudah tindakan silaturahim. Karena orang jahiliyah dulu kalau bertemu mereka mengucap salam, ya, tetapi kan tidak menjadi pahala ibadah. Nah, baru ketika Nabi mengajarkan bagaimana salam dalam Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan mengucap itu berdasarkan contoh dari petunjuk Nabi, maka kita sudah bersilaturahim dan sudah mendapat pahala. Beda dengan orang jahiliyah. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia dan di sini memanggil ya, mengundangmu, maka penuhilah undangannya itu, datanglah. Wa idas tan sohaka
fansohu, apabila ia meminta nasihat, maka nasihatilah dia. Meminta pembelaan, meminta ya ilmu untuk memperbaiki dirinya sendiri, memberikan nasihat. Wa idza antosa, sampai kalau dia bersin pun fahamidallaha, lalu dia mengucap alhamdulillah, fasyamithu, ya, maka hendaklah kamu ya balas ucapan itu, didoakan juga alhamdulillah. Kata yang bersin itu alhamdulillah, kita ucapkan yarhamu kallah. Itu sudah tindakan silaturahim. Silaturahim dalam secara khusus, ya, makna-makna kecil ini silaturahim kecil. Wa idza marido fa'udhu wa idza mata fatbahu, kalau dia sakit maka dijenguk, ya. Dan kalau wafat meninggal maka ikutilah, maksudnya antarkan gitu jenazah. Ini hak muslim kepada muslim yang lain. Ini sudah tindakan silaturahim. Nah, ini apa lagi Pak? Ini tentang perintah Nabi, ya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man ini harusnya manis ta'adakum billah fa'idhuhu, ya, barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, hendaklah kamu melindunginya. Wa man sa'alakum billah, barang siapa yang meminta sesuatu dengan nama Allah, fa'atuhu, maka berilah dia. Wa man ata ilaikum ma'rufan, dan barang siapa yang berbuat kebaikan, ya, sesuatu kepadamu, fakafiuhu fa in lam tajidu fad'u lahu. Kalau ada orang yang berbuat baik, hendaklah kamu balas, tuh kan. Kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, hendaklah kamu balas, tuh ma'ruf, ya. Tadi mah khoer mah kebaikan yang diakui di langit, bisa jadi manusia di dunia tidak paham. Kalau ini ma'ruf, kebaikan diakui di langit, manusia pun di bumi sudah mengakui sebagai kebaikan ma'ruf. Kalau ada orang yang berbuat baik seperti ini kepada kalian, fakafiuhu, ya, maka balaslah kebaikannya itu. Fa in lam tajidu, kalau tidak bisa, ya, fad'ulahu, minimal doakeun, gitunya, doakeun. Nah, ini silaturahim dalam Islam luas sekali, tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ya, dengan ini bisa ya ada gambaran, ya. Oh, ini sudah 5 menit lagi kata Ustadz Gopur, ya, bilih ayat patarosa. Maka saya tutup dengan ini, ya. Jadi silaturahim Islam ini kesimpulannya dibandingkan dengan makna silaturahim jahiliyah. Kalau silaturahim jahiliyah dia menyambung kebaikan, ya, menyambung kebaikan kepada saudara yang senasab dengan nilai-nilai jahiliyah, ya, dengan nilai kejahiliyah yang diakui pada saat itu kepada kaum kerabat. Itu silaturahim itu. Nah, kalau silaturahim Islam menyambung kebaikannya bukan kebaikan jahiliyah, tapi menyambungkan rahmat Allah. Dan itulah Ar-Rahim yang Allah simpan di surga, 99 bagian. Ya, jadi yang disebut dengan silaturahim itu, rahim itu surga. Ya. Dan standar nilai yang digunakan adalah standar nilai Islam. Dan targetnya adalah kepada semua orang, ya, kepada semua orang. Nah, segitu lah. Nah, makanya ketika kita melakukan silaturahim Islam, ternyata silaturahim jahiliyah ini terwakili. Ya, kita dikasih pengganti yang lebih bagus daripada silaturahim jahiliyah. Itu tangge kadina panjang deui. Nah, sudah saja dulu, ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya cukupkan dulu penjelasannya untuk hari ini, ya, mengenali silaturahim menurut ajaran Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ustadz Gofur, ya. Silakan Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tekarosnya waktu berlalu begitu cepat gitu, peribahasa Ustaz. Sebelum ditutup mungkin masih ada waktu 10 menit untuk pertanyaan. Pak Agus dan ada di chat, ya Pak Agus, ya. Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Haji. Mohon. Pak Ustadz, tadi kan yang ditugaskan sebagai rahmatanil amin Rasulullah gitu ya? Ya, betul. Nah, pami urang-urang kumaha tah? Ya, betul. Bagus, pertanyaan yang bagus, ya, Pak Agus. Jadi yang disebut dengan rahmatun lil alamin itu pengutusan Nabi, ya. Jadi bukan tugas Nabi. Kalau tugas Nabi tadi, ya, yatslu alaihimul kitab, membacakan ayat-ayat Allah, ya, wa yuzakihim, membersihkan dosa, menumbuh kembangkan potensi
masyarakat, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Itu tugas Rasul. Basyiran wa nadhiran, memberikan peringatan dan kabar gembira. Nah, tetapi dalam rangka itu mengutus Nabi ini, Allah sedang memberikan rahmat kepada seluruh alam. Jadi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, pengutusanmu itu Muhammad adalah rahmat bagi semesta alam. Artinya ketika kita melestarikan, menjaga apa yang Nabi bawa. Kenapa Nabi diutus? Nabi diutus untuk mengajarkan rahmat Allah itu, Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita melestarikan itu, kita bersilaturahim. Pak Agus ya, berusaha sholat seperti sholatnya Nabi. Itu sudah tindakan silaturahim bagi diri sendiri. Bagaimana Nabi bertakbir? Karena takbir jahiliyah tidak akan diterima. Orang-orang jahiliyah itu bertakbir ya. Di zaman sebelum ada Rasulullah, orang jahiliyah itu juga bertakbir ya. Orang jahiliyah juga punya teriakan-teriakan, malah mereka berhaji kan. Berhaji ya di sekeliling Ka'bah, yang mana di Ka'bah waktu itu banyak sekali berhala. Tetapi Pak Agus nanti mempelajari bagaimana haji sesuai dengan petunjuk Nabi, sesuai dengan rahmatan lil alamin ini. Maka kita sudah bersilaturahim. Jadi ketika Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin, maka ketika kita tahu pengutusan beliau itu untuk mengajarkan Al-Quran, berarti selama kita melestarikan itu, kita pun sudah bersilaturahim dan kita pun mengambil peran untuk menyebarkan rahmatan lil alamin itu ya, rahmatan lil alamin itu. Makanya nanti ada yang disebut dengan ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi, dan para nabi itu wafat tidak mewariskan harta dinar dirham, tidak, tetapi mewariskan ilmu. Nah, ilmu itulah Quran, ilmu itulah rahmat, yang mana ketika disebarkan kepada seluruh manusia, manusia menjadi tahu bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Dan itulah tindakan silaturahim, begitu ya. Kan maksudnya di ayat bahasan purpose gitu ya, purpose manusia purpose itu kan reason for being ya, tujuan penciptaan manusia. Ya. Di Antawis nate kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun, betul. Dan khalifah, terus ayatun nyebatkan lagi sebagai rahmatan lil alamin. Apakah itu tugas kita juga gitu, atau memang hanya tugas Rasulullah, cuman kalau kita menjalankannya kita dapat fadilah khusus gitu, kumaha? Ya, jadi begini. Nanti Pak Haji nanti dijelaskan ini ya, ayatnya mana ya, ini ya. Yang tentang misak dan ahdun itu, silaturahim itu bisa dirusak. Nah itu lihat, bentar, ini sudah tadi ya. Nah ini lihat nih Pak Haji ya. Alladzina yang kuduna ahdallah. Ini orang-orang yang memutus ahdullah, perjanjian Allah. Ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu ini. Ya, ahdun itu ya diartikan perjanjian lah begitu. Padahal ahdun itu adalah tujuan diciptakannya makhluk ya. Ya, tujuan diciptakannya makhluk itu ahdun. Nah, orang yang memutus ahdun, berarti kalau ahdun ini adalah kita diciptakan untuk ibadah, berarti orang yang memutus ibadah. Artinya tidak beribadah. Dia memutus ahdun Allah ini, mimba dimisaki, padahal sudah diteguhkan. Misak itu ya, sudah saya jelaskan, misak ya, kepada malaikat, kepada ahli kitab, kepada para nabi, dan kepada kita semua sudah dibuatkan misak oleh Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna itu ya. Wayak to'una, sekaligus kalau dia sudah memutus ahdun, untuk apa kita diciptakan, untuk ibadah, mereka pun memutus ma'amarallahu bihi an yusola, apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Ini silaturahim ya. Wa yufsiduna fil ard, berarti mereka sudah melakukan kerusakan di muka bumi. Tuh, dengan adanya dalil ini menjadi jelas bagi kita bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Ini ahdun, ini tujuan kita. Dan ketika kita
menyambungkan manusia kepada tujuannya ini, itulah silaturahim begitu. Berarti nempel ke kita oge ya, peran rahmat. Mohon. Ya itu. Jelas. Nempel kepada kita. Nah nanti Pak Agus buka juga di surah Al-Asr itu ya. Wal asri itu. Innal insana lafi husri, manusia itu rugi ya, demi waktu Allah bersumpah. Siapa yang tidak rugi? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal soleh itu kan sudah bersilaturahim untuk dirinya sendiri. Kesannya kan watawasau bil haq watawasau bis sabr, itu silaturahim dalam skala yang luas. Juga menjadi tugas kita bersama. Jadi artinya silaturahim itu luas, kita bisa melakukannya untuk diri sendiri, juga untuk secara kolektif. Dan ketika sudah disambungkan kepada rahmat Allah itulah kita bisa nyumponan gitu ya, memenuhi ahdullah ini, ahdun Allah. Nah begitulah pokoknya ya, sesus senrangkeunana. Alhamdulillah. Ya, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tadinya ya sangat jelas. Alhamdulillah. Ya, amin. Mungkin untuk kali ini pertanyaannya sudah cukup dan jawabannya alhamdulillah sudah cukup juga. Terima kasih Ustaz Hasanova atas ilmunya yang telah di share ke kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan bisa barokah ya ilmunya. Terima kasih juga atas Pak Haji Agustianto yang telah ngasih pertanyaan tadi dan alhamdulillah ilmunya luar biasa. Mungkin untuk kajian kali ini dicukupkan sekian dulu. Insyaallah di lain waktu kita bertemu kembali di jam dan waktu yang dan tempat yang sama di kajian virtual setiap hari Senin dan Kamis pada sholat zuhur. Mungkin itu saja, mari kita sama-sama doa tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Daun saga katur Bandung Nawi dayana sugan jaga patepang di Serang Sima Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.